pagi anak-anak hebat semuanya, mami, papi, oma, opa, rekan-rekan guru semua, serta para pekarya yang ada di SD Putra Nirmala. Bertemu lagi bersama Miss Mary dan Ibu Paula dalam renungan pagi SD Putra Nirmala hari Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021. Anak-anak, terima kasih yang sudah mengerjakan tugas PTS untuk hari-hari sebelumnya dan sekarang hari terakhir anak-anak mengikuti PTS. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Dan ingat, yang tugas hariannya belum selesai dikerjakan, silakan secepatnya sebelum Bapak Ibu Guru mengisi rapot kalian. Oke, untuk renungan pagi ini sebelum kita masuki bacaan Injil hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan limpahan rahmat-Mu kepada kami semua, karena pada pagi hari ini kami boleh menghirup udara pagi dengan penuh sukacita. Semoga hari ini menjadi hari yang paling bahagia buat kami semuanya, terlebih anak-anak didik kami. Bapa di dalam surga, berkatilah anak-anak didik kami yang hari ini masih mengikuti PTS. Semoga mereka boleh menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, semoga kami dapat mengimani dan melaksanakan apa yang kami dengar hari ini, sehingga dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, terlebih kesehatan badan dan jiwa kami. Lindungilah kami hari ini dari segala macam mara bahaya, dari sakit penyakit, terlebih dari virus corona ini. Bapa, doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, mami, papi, oma, opa, dan rekan-rekan guru, mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, anak-anak, sekarang kita dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Paula. Anak-anak, senangkah kalian mendengar kabar sukacita? Kita semua tentu merasa senang bila mendengarkan kabar sukacita. Seperti pada hari ini, kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel bahwa ia akan menjadi ibu Sang Penyelamat dunia. Tentu mengagetkan Maria, karena Maria adalah seorang gadis yang belum menikah. Meskipun demikian, Maria tetap menerima kabar ini dengan tulus hati. Maria tidak menggembar-gemborkan kepada orang lain kalau dirinya mendapat kabar dari malaikat bahwa ia akan menjadi bunda putra Allah. Sambil berjalan dalam iman, penuh dengan ketaatan suci pada kehendak Allah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria merenungkan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel padanya. Maria berjalan dalam iman, sambil menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Kita semua yang di sini adalah putra dan putri Maria, maka kita sangat perlu belajar meneladani ketaatan Maria, bunda kita, dalam kehidupan sehari-hari. Keterbukaan hati kepada kehendak Allah, ketersediaan untuk hidup seturut dengan rencana Tuhan, kepercayaan, iman, dan juga pengharapan teguh pada Tuhan. Bunda Maria telah menaati kehendak Allah dan melaksanakan dalam hidup. Hal yang sama juga perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu menggantungkan seluruh hidup kita kepada kehendak Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama meneladani Bunda Maria dengan selalu taat kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berserah diri seutuhnya kepadamu. Maka kami mohon, tuntunlah kami kepada jalan yang benar. Semoga kami mampu menjadi seorang hamba yang seperti diteladankan oleh Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
anak-anak, papa mama, serta bapak ibu guru, terima kasih telah mengikuti renungan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.